Perkenalkan, nama saya Nurajatul Ismi dari PBA 5. Saya akan membahas tentang sejarah masuk Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kepulauan Nusantara yang terkenal hasil buminya menjadi daya tarik dari bangsa-bangsa, antara lain Cina, India, Arab, dan Persia. Mereka berdatangan ke Pulau Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka. Selat Malaka lambat laun tumbuh dan berkembangnya salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui hubungan dagang itulah perdagangan Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada seluruh penduduk Nusantara. Hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 sudah banyak pedagang muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan Sriwijaya. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan bandar-bandar para pedagang muslim ini sudah kuat, sehingga dalam negara baru banyak pedagang muslim yang mendapat tempat dan kedudukan. Mereka itu menjadi penguasa di bandar itu. Salah satu contohnya ialah Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Menurut Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai dan Sejarah Melayu menyebutkan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebagai penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai. Dengan adanya Sultan Malik As-Saleh sebagai Raja Samudra Pasai, pelabuhan di Sumatera bagian timur, yaitu Marco Polo, sudah meningkat atau pesat, dan pemukiman masyarakat Islam di Sumatera bagian timur sudah didahulukan oleh orang-orang Muslim daripada Tiongkok. Oke, saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-5 tidak lepas dari sejarah perdagangan. Dan adapun tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pertama teori Gujarat. Teori Gujarat. Teori ini mendukung adalah ilmuwan Belanda seperti Pigenappel dan Mogete, yaitu pada abad ke-13 Masehi, hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan perdagangan Gujarat ini dan Snouck-Horgoj yang juga sebagai ilmuwan Belanda berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding dengan orang-orang Arab. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat itu mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda yang seperti Pigenappel dan Mogget yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau di India. Menurut mereka, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Teori masuknya Islam ke Indonesia dicetus oleh Horgoj dan Pigenappel ini didukung oleh beberapa bukti, yaitu yang pertama, batu nisan Sultan Malik As-Saleh Samudra Pasai pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia bahwa ia menceritakan bahwa perletakan penduduk yang pertama di Indonesia memeluk agama Islam banyak berdagang Islam, yaitu India. Teori kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Hadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh kaum Syiah. Teori ini didukung adanya beberapa bukti kebenaran, di antaranya satu, peringatan 10 Muharram. Yang kedua, di Sumatera Barat peringatan tersebut sebagai dengan upacara tabui atau tabut. Yang ketiga, kesamaan ajaran Sufi. Yang keempat, kegunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab.
Kelima, kesamaan seni kaligrafi dan beberapa batu nisan. Keenam, bukti maraknya aliran Islam Syiah. Yang keenam, adanya perkampungan Loren atau Leran di Giri daerah Gresik. Adapun yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Mendukung teori ini adalah Van Leeuwen, Anthony H. Jones, Amold, Buya Hamka, Al-Attas, Kaiser, M. Yunus, Jamil, dan Crawford. Teori ini masuk ke Indonesia didukung oleh 3 bukti, yaitu pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Dan yang terakhir adalah teori India. Teori India ditemukan oleh Thomas Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel atau Marabel India. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjukkan pada kenyataan bahwa pada tahun 1257 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu, atau baru setahun kemudian 659 atau 1298 Masehi, Gujarat ditaklukkan kekuasaan muslimnya. Adapun cara penyebaran Islam di Indonesia, yaitu agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia. Dan adapun banyak cara yang dilakukan oleh penyebaran agama Islam dan kebudayaan Islam, antara lain yaitu perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Dan yang ketiga, pendidikan. Dan yang keempat, tasawuf. Adapun silang budaya masuk Islam ke Indonesia yaitu seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, tetapi tidak ada non-fisik lain. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Demak. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Dan adapun tokoh-tokoh Wali Songo yaitu 1. Sunan Ampel. Dan yang kedua, Sunan Giri. Dan yang ketiga, Sunan Bonang. Dan yang keempat, Sunan Kalijaga. Dan yang kelima, Sunan Gunung Jati. Yang keenam, Sunan Derajat. Dan yang ketujuh, Sunan Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria. Yang kesembilan, Raden Patah. Dan adapun pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang sejarah Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada umumnya, kedatangan Islam dan cara menyebarkan kepada golongan bangsawan maupun rakyat umumnya dilakukan dengan cara damai, melalui perdagangan sebagai sarana dakwah oleh para mubalik atau orang-orang alim. Kadang-kadang pula golongan bangsawan menjadikan Islam sebagai alat politik untuk mempertahankan untuk mencapai kedudukannya, terutama pada mewujudkan suatu kerajaan Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.